Pernah nggak kamu ngerasa udah riset, udah mikir, udah ngerasa yakin juga, tapi ternyata kamu tetap salah ambil keputusan? Bukan kamu aja sih, kita semua. Atau barangkali kamu itu ngerasa orang lain kok keras kepala banget ya? Padahal mungkin sebetulnya kita juga nggak jauh beda kawan. Masalahnya bukan karena kita itu bodoh ya, tapi karena kita semua itu tanpa kita sadari bias. Betul sekali. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita pun berlaku bias. Tapi kabar baiknya, bias itu bukan dosa. Hanya kalau kita nggak sadarin, bisa jadi bencana. Dalam komunikasi, baik itu politik, ekonomi, bahkan juga komunikasi hubungan pribadi, bias itu bisa bikin kita gagal paham, gagal menyimak, dan gagal menjadi manusia yang lebih bijak. Hari ini, saya mau bicarain 10 jenis bias yang sering banget mengendalikan cara kita berpikir tanpa kita sadari. Nah, mungkin setelah ini kamu akan melihat dunia dan juga diri kita sendiri dengan cara yang sedikit berbeda. Kita mulai dengan bias yang pertama, confirmation bias. Kita cenderung mencari dan mempercayai informasi yang mendukung apa yang kita yakini. Dan biasanya kita menolak semua yang bertentangan, bahkan kalau itu masuk akal kita. Itu sebabnya debat politik di media sosial itu jarang yang selesai. Karena tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita bukan ingin tahu dalam perdebatan, hanya kita ingin menangkan perdebatan. Akhirnya tidak pernah tercapai kata kesepakatan. Kita masuk ke bias yang kedua, anchoring bias. Ketika kita dengar harga awal itu 10 juta misalnya, lalu ditawar jadi 6 juta, kita kan ngerasa langsung bahwa harga itu murah. Padahal bisa aja sebetulnya harga wajarnya dari barang itu memang cuma 5 juta rupiah. Nah, jika kita terlalu terpaku pada informasi pertama yang kita terima, itu bisa jadi kita terjebak dalam jangkar ambil keputusan. Jadi, ya, informasi yang menjadi dasar kita berpikir adalah informasi yang pertama dan kita tidak melakukan cross check ulang pada informasi berikutnya. Karena bisa jadi malahan informasi yang benar adalah informasi yang datang setelah informasi yang pertama. Sekarang kita bahas bias nomor 3, availability bias. Kalau kamu dengar ya berita kecelakaan pesawat misalnya, kamu mungkin jadi takut terbang. Padahal kalau kita telusuri, naik motor itu secara statistik jauh lebih beresiko. Tapi kita cenderung menilai resiko itu berdasarkan apa yang paling mudah kita ingat, apa yang paling sering kita dengar, bukan berdasarkan data. Karena tentunya kalau pesawat jatuh akan muncul di media, akan muncul di pemberitaan. Kita lebih sering mendengar pesawat jatuh ketimbang motor yang tabrakan. Padahal kalau secara statistik, motor yang kecelakaan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pesawat yang mengalami kecelakaan. Nah, kita masuk sekarang ke bias nomor 4. Namanya bandwagon effect, yaitu ketika semua orang suka, maka kita cenderung ikut suka. Kalau semua orang marah, kita cenderung ikut marah. Ini namanya bandwagon effect. Jadi efek bandwagon ini adalah efek ikut-ikutan dan sering terjadi di dunia digital, di dunia sosmed yang serba viral. Bias ini sering banget jadi senjata dan bandwagon effect ini merupakan dasar dari kebanyakan algoritma sosial media. Jadi jangan terjebak pada banyaknya pendapat yang ada di sosial media karena bisa jadi emosi yang kita munculkan, pemikiran yang kita munculkan lebih dikarenakan kita ingin menjadi bagian dari masyarakat atau majority people. Sekarang kita masuk ke bias yang kelima, yang namanya halo effect atau horn effect. Pernah nggak kamu itu percaya banget sama orang, sehingga apapun yang dia katakan, langsung kamu anggap benar? Itu karena kita sedang terjebak pada halo effect. Jadi kalau kita suka sama seseorang, apakah itu karena wajahnya, karismanya, prestasinya, atau karena mungkin pernah ya kita ditolong sama orang tersebut, maka semua yang keluar dari mereka itu kita anggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang bijak. Walaupun padahal mungkin saja bisa jadi salah. Tapi kalau dia ngomong yang kontroversial, kita akan cari-cari alasan untuk membela dan juga membenarkan. Nah, hal itu disebut dengan halo effect. Sementara itu sebaliknya,
Muncul saudaranya namanya horn effect. Horn effect itu kalau kita sudah nggak suka sama orang, maka semua yang dia ucapkan jadinya salah, walaupun sebetulnya benar. Misalkan, dia bilang pendidikan AI itu penting. Tapi karena muncul dari statement seseorang yang dibenci, maka kita balas, itu semuanya omong doang, itu munafik, itu ini, itu. Padahal sebetulnya kalimatnya benar. Tapi karena orangnya nggak kamu suka, kamu buang semua maknanya. Sehingga kita ya jadi nggak menilai pada ide, tapi menilai pada identitas. Bukan apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakan. Kita lanjut ya ke bias berikutnya, yang namanya adalah self-serving bias. Kalau sukses kita bilang itu karena kerja keras saya. Tapi kalau gagal, kita bilang misalnya itu karena lingkungan yang tidak mendukung atau karena sistem dan seterusnya. Kita memihak pada diri sendiri supaya ego kita tetap merasa aman. Padahal kadang ya memang kita yang salah. Bias yang ketujuh namanya sunk cost fallacy. Kalau misalnya kita sudah nonton film jelek 1 jam, tapi tetap lanjutin karena ngerasa sayang, udah setengah jalan, udah beli tiket. Nah, itu namanya sunk cost fallacy. Kita bertahan pada suatu hubungan yang buruk karena kita sudah terlalu lama berada dalam hubungan itu. Kita teruskan sesuatu yang buruk bukan karena kita nilai yang masih mendapatkan manfaat atau masih positif, tetapi karena masih, merasa bahwa kalau kita tidak melanjutkan, maka kita ngerasa rugi. Bias berikutnya adalah negativity bias. Kita bisa dapat 100 pujian, tapi yang kita ingat biasanya kan satu komentar yang buruk. Kita lebih terpengaruh oleh satu kejadian yang negatif daripada 10 atau 100, bahkan 1000 berita yang positif. Ini bikin kita terlalu akhirnya fokus pada rasa takut dan kekurangan, juga fokus pada ancaman saja. Padahal semuanya baik-baik saja, hanya satu dua saja yang tidak suka. Sehingga pada akhirnya membuat ya upaya kita dalam mengambil keputusan yang bijaksana menjadi tergerus. Bias berikutnya adalah in-group bias, atau kita lebih gampang memaafkan kesalahan orang lain dari kelompok kita sendiri. Jadi ada perasaan bahwa kita ini satu kelompok sehingga seharusnya kita lebih mudah memaafkan. Sementara itu kita cepat menghukum orang lain yang bukan berasal dari kelompok kita. Ini membuat pada akhirnya kita tidak adil, tidak objektif, dan jadi akar dari polarisasi sosial dan juga politik. Bias yang ke-10 namanya framing effect. Kita pilih yang mana, misalnya ya, 90% bebas lemak atau mengandung 10% lemak. Nah, umumnya kita lebih suka yang pertama. Padahal sebetulnya artinya sama. Nah, ini adalah efek framing. Karena cara penyampaian informasi mempengaruhi bagaimana persepsi itu dibentuk. Biasanya framing teori ini atau framing bias ini sering digunakan oleh media, oleh influencer atau buzzer ya untuk membangun opini sehingga opininya berpihak kepada uh, persepsi yang ingin dibangun. Jadi ini bukan lagi soal data tetapi cara bagaimana data itu disajikan kepada publik. Ada juga satu bias yang ingin saya bahas tetapi saya masih belum tahu ini namanya bias apa, namun sering terjadi di antara kita. Misalnya begini, kita saat melihat sosok orang yang ganteng, pintar gitu, maka kita langsung membuat atau membangun asosiasi pasti orang itu baik. Dan juga sebaliknya, kita melihat orang itu agak kurang enak dilihat, kemudian barangkali secara komunikasi tidak baik ya, lalu secara otomatis kita membangun persepsi atas orang itu, wah ini orang yang bukan baik-baik saja. Ini juga adalah bentuk bias yang saya pikir kita perlu definisikan, karena biasanya sering terjadi di antara kita semua. Mungkin kalau bahasa sederhananya adalah don't judge book by the cover, gitu. Nah, perlu dibuat sebuah kajian bias jenis apa ini namanya. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari kita ini semuanya bias. Ya kita pikir kita ini berpikir jernih padahal seringkali kita cuma memantulkan apa yang ingin kita dengar saja. Dan yang paling bahaya itu ya bukan saat kita tidak tahu, tapi saat kita merasa yakin bahwa kita itu paling tahu. Bias seperti halo effect dan horn effect itu membuat kita buta terhadap kebenaran hanya karena kita terlalu sibuk mencintai atau membenci seseorang. Padahal mungkin gagasannya bagus, programnya bagus, apalagi nih misalnya di tahun politik misalnya ya, karena
datangnya dari orang yang kita suka, kita dukung, tetapi begitu datangnya dari orang yang kita benci, maka semuanya jadi salah. Padahal bisa jadi, ya boleh jadi ide dan gagasan yang dibawa baik juga untuk kita atau untuk masyarakat sekitar kita. Sehingga bukan ide yang kita nilai, tetapi wajah, nama, warna, seragam, afiliasi politik, dan seterusnya. Identitas lah ya. Padahal kebenaran tidak selalu datang dari orang yang kita suka. Dan juga kebodohan tidak selalu keluar dari orang yang kita benci. Kalau kita terus hidup dengan bias seperti ini, maka yang kita bangun bukan peradaban, tapi kubu-kubuan. Bukan diskusi, tapi ejekan. Bukan demokrasi, tapi gemuruh monolog yang saling menutup telinga kita masing-masing. Jadi sekarang sebelum kita menilai sesuatu, maka tanya dulu ke diri sendiri. Apakah kita sedang bias atau tidak? Apakah saya sedang menilai apa yang dikatakan atau saya hanya sedang menilai siapa yang mengatakannya? Kalau kita bisa jujur melihat bias dalam diri kita, maka kita bisa mulai menyusun ulang cara kita memahami dunia. Dan dari situlah perubahan bisa dimulai. Bukan dari yang di luar, tetapi dari dalam kepala kita sendiri. Kalau kita merasa konten ini membuka sedikit ruang dalam pikiran kamu, bantu saya untuk sebarkan supaya orang semakin paham tentang bias. Karena siapa tahu ada satu orang di luar sana yang butuh tahu bahwa dia nggak sendirian dalam kebingungan